Oke, baik Pak. Saya Kak Rizky Rajudan Hendra, NIM 250555100, dari kelas Jarak Mesin. Nah, di sini studi kasus yang mau kita ambil itu adalah perpustakaan. Dia dibaginya di 5 ruangan. Ada ruang admin, ada ruang turnitin, ruang baca, lab komputer, sama ruang diskusi. Nanti niatnya saya mau tambah di diskusi itu dia pakai wireless, pakai access point untuk yang pengguna laptop, dan di admin saya mau taruh setting. Oke, mungkin langsung aja. Uh, untuk terus saya pakai PT tinggal 5 biji. Terus itu untuk switch saya pakai yang biasa aja 960. Itu untuk di sini sama di sini 3. Terus itu untuk end device diturunin kasih 1, di ruang baca saya kasih 5, di lab komputer kasih 10 aja. Terus itu di admin kasih 1. Nah, terus di admin ada server, sama untuk di diskusi pakai wireless, pakai access point. Nanti minta tambah laptop aja. Nah, di sini saya mau pakai fiber untuk di antar routernya karena dia backbone, jadi biar lebih aman dan lebih kencang. Sebelum itu tak connect dulu device atau switchnya dulu. Oke, itu salah. Nah, karena ini defaultnya portnya nggak ada untuk gigabit, saya tambah dulu. Oke, mati. Kalau nggak salah FGE ya. Bukan ya? FGE. Oke, sebentar. SMP. Oke, oke, maaf Pak, tadi lagi nyari portnya. Jadi benar ya tadi untuk fiber optiknya itu saya tambah port FGA. Wah, sini juga. Oh,
Sini saya pakai fiber dari 9 tambah 9 tambah 9 8 ke 9. Oke. Nah, saya ini ketinggalan satu. Nah, oke. Sebelum itu saya bagi jaringannya dulu karena ini mau tak kelas lesin, jadi subnetting. Mungkin saya langsung tulis saja ya, sekalian spesifikasi. Di sini itu adalah ruang admin. Sini ruang admin. Terus itu network ID. Saya mau pakai kuartal 3 tuh 50 mungkin gampang. Mungkin saya start karena dia terpusatnya di server nanti segala servisnya saya mulai dari adminnya dulu. Mungkin dia 2 68 50 0. Nah, karena admin ini dia kan perlu at least 3 ya, gateway 1 untuk router, habis itu server dan PC. Jadi saya pakainya /29 aja. /29. Itu tuh berarti subnetnya 248 ya, 255 255 255 248 /29. Terus itu untuk gateway dia pakai yang 192.158.51. Terus itu broadcastnya 7. Terus 168.57. Oke, untuk sangat. Terus di kelasnya ada satu router, satu switch, satu server, dan satu PC. Oke, gambaran. Oke. Nah, ini untuk ruang admin. Terus lanjut ke berikutnya. Ini yang satu device ini saya pakai untuk habis. Oke, yang satu ini saya pakai ruang Turnitin. Jadi dia untuk ngecek gitu. Kayaknya cuma ada satu PC. Nah, karena dia cuma perlu 2, satu untuk gateway dan satu untuk PC. Karena PC-nya perlu 1, saya langsung router aja tanpa switch.
Itu saya mau pakai slash 30 ya. Saya pakai slash 30. Kebetulan karena bisa mas langsung lanjut dari slicing sebelumnya. Saya mulainya dari 8. Ini naturalisir 8 slash 30. Slash 30 itu subnetnya 252. Gateway 9. Broadcastnya jadinya di 11. Jadi available IP-nya dari 9 dan 10. 9 untuk router, 10 untuk PC-nya. Ini cuma ada satu router dan satu PC. Oke, lanjut. Ada ruang baca. Ruang baca nanti ada beberapa PC, misal kalau ada ebook dan lain-lain gitu. Baca. Nah, di sini dia akan perlu 6 ya, kalau berarti 6 untuk PC dan satu untuk apa namanya router. Itu dari uh, saya mau pakainya slash 29 lagi ya. Kalau nggak salah itu 8 apa ya. Ya. Nah, karena dia slicingnya di sini lebih kecil, slash 30 itu, dia nggak bisa langsung lanjut dari 12. Kalau slash 9 itu dia lanjutnya dari 16. Jadi saya di sini startnya dari 16. Saya hitungnya ini pakai IP calculator. 29, 248, lalu satu W-nya di 17, sama broadcast tuh karena di sini jadi 23. Oh, 18, 18, 19, 20, 22. 7 boleh lebih jadi. Itu 2, 3, 4. 6 ya. Ya, oke. Lanjut. Ini tuh device-nya ada satu router, ada satu switch, ada 5 PC. Oke, lanjut. Ada ini itu lab komputer. Ya, lab komputer karena perlu banyak, saya pakai slash 28. Slashingnya nggak lanjut. Kalau slash 28 itu mulainya dari 32 next-nya. Slash 28. Subnet 28 itu 240. 100. Ini 240. GPU-nya dari 33. Dan broadcast itu di 47.
Jadi variabelnya yang empat yang 14 untuk device IP. Nah, ada satu router, satu switch, dan 10 PC. Oke, lanjut. Yang terakhir ada ruang diskusi. Nah, karena ruang diskusi ini wireless, jadi ada perlu banyak user yang bisa dapat IP gitu ya. Saya mau pakai satu kota langsung aja. Jadi pakai /24. Jadi naik naik kuartal dia, kuartal 3-nya. Saya pakai satu penuh. Ini karena yang lain 50. Ini tak ganti jadi dia naik jadi 51. 10 /24. Ini 2525 0 untuk apa? Gateway 1 dan broadcast 255. Untuk device satu router, satu access point, dan berapapun jumlah laptop yang login. Nanti bisa ditambah. Mungkin di sini satu dulu. Oke. Nah, spesifikasinya udah ada. Jadi saya lanjut menjelaskan. Untuk IP, saya mau pakai DHCP semua. Kecuali IP statiknya cuma ada di server. Nanti saya ngirim DHCP-nya itu langsung dari server ke network masing-masing. Jadi bukan dari router. Routernya cuma meneruskan. Oke. Sebelum itu spesifikasi dari koneksi antar routernya. Nah, karena di sini udah pakai dua, 50 sama 51, koneksinya ini saya pakai di 52 aja biar aman. Saya start di sini aja. 192, 168, 52. Jadi saya karena router cuma perlu dua ya, antara router satu dan router satunya, kita pakai /30. Jadi tinggal tambah broadcast. Oke. Di sini tuh setelah 0 adalah 4. 4 tambah 3 tuh di sini 7. Maaf ya, ini maksudnya 7 itu broadcastnya. 8 di sini 12. Sama di sini tuh 16. Oke. Jadi udah, mungkin saya kasih nama. Deketin. Baca. Lap. Diskusi. Karena udah,
Saya atur backbone-nya dulu. Atur backbone-nya dulu sama oke backbone. Jadi di sini ini kan port 8 ya. Oke, 8 tuh jadi tolong saya kasih yang apa? 92,8,521. Ya subnetnya kalau yang slash 30 itu subnetnya adalah 22. Oke, on. Itu di port 9 berarti ya dipakai 252. So, lanjut ke sini. Kalau 4 berarti 5. Itu di sini setelah 5 itu 6. Oh ya, oke. Setelah 6 karena di sini 8 berarti 9 52. Terus itu di sini 9-nya jadi habis 9 itu 10. 2 di sini 11 maaf 13 mas. Terus di sini 14. Terus itu setelah itu 17 dan terakhir 18. Oke, sebentar. Setelah itu yang perlu saya lakukan adalah sebentar. Oke, maaf ada sedikit gangguan. Nah, setelah koneksi, saya lupa tadi kita ngatur untuk IP dari routernya itu sendiri, gateway-nya. Jadi karena misal ruang admin ini dia gateway-nya 1, di routernya kita set ke itu 192.168.51. Subnetnya sesuaikan 48. 50. 24. Salah tadi. Oke, on. Kita lakukan yang sama ke yang lain. Di 0. Yani 9. Ini 252. On. Kalau yang ini ya 17. 248. On. Kalau ini yaitu 33 ya. Sama 240. On. Kalau yang terakhir oh ya jadi 51. 11.
Nah, di sini untuk backbone-nya sudah selesai. Lalu lanjut, kita akan beri yang namanya helper address ya. Karena kan dia apa namanya DHCP yang dikasih ke device itu sumbernya dari server. Jadi router tuh harus bisa meneruskan ke end device-nya. Di sini saya pakai IP helper address ya. Mulai dari CLI dulu. Jadi kalau semuanya lengkap tuh enable kelihatan ya? Ada salah. Sebentar Pak. Video cap mana sih? Sebentar. Oke, berarti di sini yang lengkap itu habis itu config terminal, lalu di d a port ac IP helper address. Nah, karena IP yang mau dipakai itu servernya statis dan saya mau kasih 50.2 IP 192.5.52 SA exit. Oke, sudah. Oke, lanjutkan. Ini karena udah di config if. Oke. Kita setting di port 6 berarti di router kan. Itu IP address helper address 92.8.52 bangsa sudah di sini soal untuk apa IP helper address 40 bisa lanjut sama juga IP address 52 Oke. Nah, untuk IP server saya statikin aja 52 subnetnya 28. Oke. Sudah.
Eh, kita lanjut ke setting service DHCP. Misalnya kita buat DHCP full, DHCP full. Nah, karena server full ini nggak bisa dihapus, jadi saya repurpose untuk ruang admin karena masih ada PC di sini kan. Jadi eh, ini server full itu nggak bisa diganti kalau salah. Dia di 50 kayak gitu nya 51 DNS nanti 50 kita karena satu udah diambil, dua diambil, kita start di 3 jadi 248 maksimumnya satu, ya satu aja karena emang masih kesisa satu aja. So, kita set. Nah, karena dia tidak bisa diganti, kita ganti server full dengan full 53 8 set. Kita hapus atau ganti aja. Kita lanjut ke full di Torrentin. Gateway-nya adalah 59 di atas nanti startnya berarti setelah 9 itu 50 10 maksimum 1 tas kita tambah lagi kita baca harusnya dengan si saya itu dari 9 enggak ruang baca itu gateway-nya 17 IP-nya 18 subnet-nya 248 ya maksudnya aduh oke ulang ini ruang karantin 9 start 10 maksimum 1 subnetnya 255 untuk bacanya kita benerin start 18 248 maksimumnya adalah tapi dia dari 18 19 20 21 22 5 terus kita tambah lab komputer itu dia gateway-nya 33 start item 34 dia sampai 240 nanti dari 345 40 itu yang 14 max user kita add itu kita buat yang susu add nah disini gateway-nya satu-satu nanti stop 12 dan maksimum 255 oke kita on kan DHCP-nya
Tinggal kita tes menunjukkan DHCP apakah dia dapat IP. Oke, masih salah ya. Sini dia 8204. Harusnya 10 harusnya. Oke, berarti IP-nya belum masuk. Kita cek apakah kalau dari router ini dia ping ke server udah jalan. Oke, berarti timeout. Jadi si router belum bisa connect dengan server. Jadi ada masalah di sini. Oh ya, nah masalahnya adalah kita belum setting routing untuk masing-masing router. Oke, sebelumnya uh, karena perlu ada statik dan dinamis, lagi karena terpusat dan lebih gampang, saya mau routing statiknya cuma ke server, sedangkan sisanya menggunakan routing dinamik RIP version 2. Di sini kita statik, networknya adalah si pro admin ini, jadi 192 itu namakan 50 maaf, benar ya, mungkin kita coba dulu. Stop ke atau kebalik, 92 52 itu ya kalau nggak salah. Oke, setelah saya cek dia benar ya, dia 50 via 52. Sini. Mana? Sini. Statik kan. 50 via 52. Oke. Nah, itu untuk statik root ke server. Misalnya saya mau pakai RFP versi 2. Nah, kesalahan saya waktu latihan di sini cuma tersedia RFP. Kalau kita setting RFP di sini dia nggak bisa. Kita harus pakai CLI. Nah, di sini saya mau setting banyaknya. Itu versi 2. Kita tambahkan pertama network dimensi 10 salah 10. Nah, oke ya, jadi 50 itu jaringannya sendiri, mesti kita tambah yang connect secara langsung ke dia, jadi 520 dan 16.0 5216 0 tambah 0 5216 ke auto summary. Oke,
X yang kita lakukan untuk yang ketiga. Ah, eh, ya benar. Hari B boleh pertama 58, terus kita tambah 52, lalu kita tambahin 54 bersama ini di sini passion dulu 16 kita tambah 52 sama 58 bersama sini terus RT passion dulu short ini penambahan 32 itu kita kasih 51 52 maksudnya 52 8 dan 52 12. Di sini 51 kita kasih 52 12 52 16 terus. Nah, bisa dicek apakah LP routingnya sudah versi 2. Jadi kalau di add di sini dia nggak bisa kalau versi 1. Jadi cuma bisa versi 1. Nah, kita cek apakah si router sudah bisa nge-ping ke si server. Oke, berarti masih lost timeout. Nah, permasalahannya di sini kita akan berbagian dulu. Ini udah benar. 8 di 1. Oke, masih salah juga.
Mungkin saya sedikit berbagi sampai di sini pakai saling share. Dulu ya, ya statik. Oke, oke, default gateway-nya belum bisa. Oke, mau sekarang. Oke, sukses. Berarti paketnya tadi mengirim, tapi karena gateway dari server itu nggak di define, ya nggak kekirim jadinya. Jadi harusnya sekarang sudah bisa. Oke, oke, dia sudah dapat IP 5010 sesuai dengan. Oke, problemnya tadi adalah uh, gateway dari server. Berarti harusnya sudah jalan sama. Kita tinggal kasih DHCP ke siap. Oke, sudah sesuai. 18, 19, harusnya. Oke, sudah. 20, 21, dan ini 23. Eh, 22 masalah. Lanjut, bisa juga udah. Oke, sebelum itu, karena di sini kan DNS servernya masih biasa, biar saya connect ulang.
Saya atur dulu DNS yang sini. Nah, DNS ya, untuk DNS kita kasih nama perpus.com. Address-nya ngarah ke IP servernya. Dulu dua. Record DNS-nya kita pakai. Habis itu HTTP-nya udah ada. Nanti saya siap. Nah, di sini si DNS dari si router kita tes dulu apakah kalau di konfig dia mau menggunakan apa namanya DNS dari oke dulu itu disarankan ya, gimana. Maka DNS tidak tetap ke isi yang sudah di DNS bisa pakai oke ya. Jadi yang perlu diatur itu sebenarnya ada DNS server dari DHCP-nya ini. Nah, harusnya di situ menggunakan yang sudah di-setting 852 atau apakah bisa dengan jadi kita nyeting di sini kita ubah semua dengan DNS yang udah terbuat tadi. Oke, save, save, tor, jika kita connect ulang harusnya sudah oke, sudah menggunakan DNS server. Ini oke, saya atur agar semua dapat nanti. Jadi ya, oh ini kelewatan belum bersama.
kita biarkan dulu. Dulu. Tiga. Oke. Nah, untuk di sini access point-nya kita pakai, nah, on, kita beri nama IP perpustakaan. Kita biarkan 100 meter aja. Kita pakai WPA 2 PSK untuk password. Usaha perpus 1, 2, 3. Di sini karena laptopnya masih pakai port apa namanya CP, kita perlu pakai ganti jadi wireless. Itu dengan cara matiin dulu, cabut modul. Ini kita ganti dengan modul wireless. Tekan, itu ke desktop, isi wireless. Kita konekkan ke access point. Refresh. Nah, karena ada, kita connect pakai password yang tadi. Connect. Dan sudah tersambung. Ada garis putus-putusnya. Kalau saya akan coba buka. Nah, ya sudah langsung tersambung. Oke, untuk kita cek komunikasi satu sama lainnya. Selangkah laptop, sukses. Misal ke ke jaringan yang berbeda, dia masuk mail, kita coba ulang. Oke, masuk mail. Oke, dah. Kita coba. Oke, udah sukses. Nah, di sini aman. Ke yang lain. Oke, kita ulang. Oke, udah aman. Jadi seharusnya sudah aman semua. Nah, misal ke server, sudah aman juga. Sebaliknya, dari server, sudah aman. Server ke sini, kita ulang. Oke, aman. Ke sini. Maaf. Sini. Oke, ini belum dapat lagi. Jadi ketinggalan satu. Itu kita coba. Nah, sudah sukses. Oke, sudah sukses. Nah, untuk ini, kita setelah itu, setelah ada standar DHCP, HTTP di sini. Ini sudah hidup, tapi saya mau ganti dengan landing page simple. Oke. Di sini saya kasih HTML simple untuk landing page.
IP. Oke, sebelum itu ini udah bisa diakses harusnya. Kita lihat di start browser. Kalau kita search dengan IP servernya, nah sudah terlihat. Tapi kalau kita apa namanya, kita akses pakai DNS, kita pakai akses domainnya, harusnya sudah bisa perpush.com. Oke, bisa. Ini mau tak ganti aja. So, yes. Kita buka lagi webnya. Nah, sudah muncul ini mungkin sederhana. Oke, NS juga sudah bekerja. Selanjutnya kita pakai email karena dia hanya soal pakai email. Oke, di domain name kita pakai sesuai servernya aja, perpus.com. Kita tambahkan user admin at. Nah, kesalahan saya tadi, saya buatnya full seperti itu, admin at purpose.com. Sedangkan ternyata kalau di Cisco dia sudah ada domain name-nya, di user ini cuma perlu menggunakan depannya. Dia harus, jadi bukan admin at purpose, dia admin aja. Ini 123 tambah itu user 123. Oke, nah kita cek sekarang, kita login email di sini. Kita sebut saja admin purpose.com, admin at purpose.com. Nah, kita coba, ini sudah ada DNS, kita email servernya, kita ganti pakai DNS purpose.com. Username kita pakai admin purpose.com, dan password yang sudah kita buat admin. Save. Contoh di sini di ruang baca atau di laptop di ruang diskusi, kita kita kasih di email. Kita kasih misal pengguna, kita kasih user at purpose.com, kasih purpose.com, itu sama user at purpose.com, user 123. Kita akan coba tulis email dari admin ke user, kita kirim ke user at purpose.com. Subjeknya kita coba tes ini. Berhasil menjadi send. Kita lihat send sukses, berarti sudah berhasil. Kita coba print email, kita receive. Oke, tinggal authentication failure. Oke, apakah yang salah?
Oke, kesalahannya adalah di username. Oke, username di sini ya. Ini harus admin saja. Oke, sudah. Jadi tadi permasalahannya adalah username yang di bawah itu menggunakan username, bukan email address. Email address itu username ditambah dengan domain name. Oke, di sini tadi memang sudah diterima. Terima berhasil menerima. Lalu yang terakhir yang saya pakai di sini adalah KTP, karena masuk akal seperti misal di ruang baca itu buku-bukunya ada yang berformat e-book, jadi bisa di apa bisa dilihat langsung dengan visi-visi yang ada di sana. Nah, di sini udah ada KTP, udah ada user yang awal, di sini code, kita ganti. Jadi kita tambah untuk mahasiswa suatu user aja user 123. Nah, oh ya, kesalahannya tadi user itu kita kasih read saja. Nah, karena kita mungkin di admin cara apa namanya .com, kita pakai admin satu dua tiga. Nah, sudah ada di FTP-nya, kita lihat apa saja ada. Nah, karena belum ada yang bisa dicek, kita write dulu ke text center, kita buat file buku bacaan. Kita simpan ke buku.txt. Nah, selanjutnya ntar ada